Halo sahabat pertanian skala rumahan. Ini di depan ada beberapa tanaman yang ditanam skala rumahan ya. Karena saya juga masih belajar tanam menanam, dan banyak hal atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam menanam tanaman ya. Di sini saya sih ingin sekedar memberikan informasi ya. Jadi pada sebelumnya tuh ketika saya menanam di polybag tuh saya tidak mengasih ini nih, jeda ruang antara polybag dan alas bawah ya, karena bawah ini terbuat dari ini ya, semen. Jadi pada tanaman-tanaman sebelumnya itu seringkali busuk di batang sininya nih. Dan stroberi saya juga waktu itu kan sempat pada mati ya, karena busuk, dan saat dipegang tanahnya juga dia nggak lembab gitu loh. Jadi meskipun sudah disiram sehari 2 kali pun tanahnya nggak lembab. Padahal disiram juga porsinya itu 2 cup gelas ini nih, gelas mixture. Dan nih sebelumnya nih kan di sini juga ada kangkung nih. Tapi kangkung yang sebelah sini mati karena waktu itu saya menanam itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini nih, dia dari polybag langsung ke semen ini nih, nggak dikasih jeda seperti ini. Sekarang saya kasih jeda semuanya ya, kayak kangkung yang ini nih. Ini 5 hari yang lalu dia masih kecil, tumbuh paling baru segini tingginya nih 5 hari yang lalu. Sekarang dia udah mulai gondrong ya, udah mulai ada yang merambat keluar. Dan sekarang saya kasih paralon nih, karena saya ada paralon bekas. Jadi di bawah ruangan polybag dan ini tuh ada jarak nih ya. Kalau ini saya menggunakan net pot. Dan untuk tanaman yang lain pun sedang saya semai. Awalnya saya tidak menggunakan paralon untuk kasih jeda ke bawah, namun sekarang saya kasih jeda ya. Dan perbedaannya sangat terlihat jelas nih di stroberi terutama. Dia daunnya jadi sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Waktu itu sebelum dikasih ini dia kuntet-kuntet seperti ini nih. Ini juga masih kecil ya. Dan pertumbuhannya juga daunnya tuh nggak banyak gitu loh. Jadi dia cuma sekedar hanya tumbuh biasa gitu. Kalau sekarang dia benar-benar tumbuhnya lebih subur. Kita lihat dari atas pun ya. Ini yang belakang juga saya baru 2 sawi ya. Ini kita kasih paralon juga nih. Nah, kelihatannya diganjel jadi nggak langsung ke alas ini. Dan ini kemarin saya coba nanam serai. Jadi serai bekas dimasak. Bukan bekas dimasak sih, serai yang beli di pasar. Itu kan akarnya nggak ada ya. Saya coba tancapkan, ternyata dia bisa tumbuh daun. Cuman ini media tanamnya masih sangat basah ya. Rata-rata media tanamnya itu basah. Ini terakhir saya siram kemarin, hari ini nggak saya siram karena melihat media tanamnya masih cukup lembab ya. Mungkin terlalu basah. Kita lihat besok apakah masih tetap basah atau enggak. Untuk cuaca sendiri kita lihat nih ya. Nah, tuh langit biru cerah. Sekarang masih pagi, masih jam 9. Kemungkinan nanti akan panas. Tapi itu dia, semenjak saya kasih ini nih, pokoknya kasih jeda atau batas ya, agar si polybag tidak langsung ke paralon, itu media tanamnya jadi jauh lebih terjaga kelembabannya.
sebelum dikasih jeda tuh setiap saya siram ke atas, dia airnya nggak meresap ke bawah nih ya, di setiap hampir semua polybag di sini. Mau polybag yang kecil seperti ini, polybag sedang ataupun yang besar seperti ini. Dan waktu itu yang tanaman yang bisa bertahan tanpa ada masalah paling cuma ini doang nih, pakcoy. Ini pakcoy sisa satu tanaman. Tadinya saya ada 3 tanaman, tapi waktu itu istri metiknya dia di potek gitu kan, jadi sisa 1. Saya belum ada benih lagi dari si pakcoy ini. Jadi udahlah, kalau mau masak kita petik aja daunnya, kita sisain sedikit di atas, nanti dia tumbuh lagi gitu. Oke, buat kalian yang mengalami hal yang sama, mungkin boleh dicoba nih menggunakan pembatas begini ya. Ini daun bawang pun waktu itu sempat beberapa kali coba. Kenapa tanaman yang paling gampang ditanam itu dia ininya busuk ya, ternyata setelah dikasih pembatas ke media ini alasnya jadi lebih bertahan ya. Ini juga sama nih, cuman ini karena awalnya emang dia terlalu kurus, jadi mungkin agak lama ya untuk nunggu besarnya. Ini juga nih mulai beranak malah si daun bawangnya. Nah kalau yang ini satu, dia sudah mulai besar ya si daun bawang. Mungkin masalah yang sedang dihadapin saat ini kutu putih begini nih. Dia kalau kita siram pakai pestisida yang kimia gitu kan, takutnya kalau dimakan tuh residu racunnya ikut termakan ya. Makanya saya akan coba menggunakan minyak goreng aja sama sabun cuci piring. Karena waktu itu saya coba pakai daun mimba, hanya daun mimba, sepertinya kurang begitu efektif ya. Saya akan coba balik menggunakan organik lagi, kayak daun mimba, bawang putih dan lain-lain ya. Mungkin campurannya yaitu pakai minyak dan cuci piring. Ini saya lagi eksperimen bawang merah, sengaja saya sempilkan di sini karena sini kan agak lembab nih. Apakah dia akan tumbuh apa enggak ya? Kalau ini bisa kita siram atau kita kasih pecikan air, sengaja nggak dipotong, biarin aja tumbuh setumbuh-tumbuhnya dia. Oke, semoga bermanfaat. Inilah kebun skala rumahan milik aku yang lagi dipelajarin. Oke, mantap.